Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan teman-teman, nama saya Sauki Ghalib Mubarak, mahasiswa Universitas Ibnu Khaldun Bogor, Fakultas Agama Islam, Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 2. Di sini saya akan mempresentasikan yakni adab seorang mufassir terhadap perkataan ulama dan mufassir lainnya yang akan dibahas sebagai berikut. Baik, kita masuk ke dalam pembahasan. Ilmu tafsir merupakan salah satu cabang ilmu dalam Islam yang memiliki peran penting dalam memahami Al-Quran secara mendalam. Para mufassir bertugas untuk menjelaskan makna ayat-ayat suci Al-Quran dengan menggunakan berbagai metode dan pendekatan ilmiah, termasuk merujuk kepada pendapat para ulama terdahulu. Dalam menyusun sebuah tafsir, seorang mufassir tidak boleh sembarangan dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran, melainkan harus memperhatikan etika dan adab yang telah ditetapkan oleh para mufassir dan ulama. Jadi, bagi teman-teman yang ingin menjadi mufassir, maka sebelumnya harus memperhatikan dulu nih etika dan adab teman-teman sebelum memperdalam ilmu tafsir tersebut. Baik, langsung masuk ke dalam poin-poin dalam adab mufassir terhadap perkataan ulama dan mufassir. Yang pertama, menghormati dan menghargai ulama. Agama Islam yang lurus menyuruh kepada ilmu, mengangkat derajat para ulama, menjadikan mereka sebagai pewaris Nabi, serta memerintahkan untuk mengakui keutamaan dan kedudukan mereka dengan penuh kasih sayang dan penghormatan. Salafus Shalih juga telah menegaskan hal ini. Dan Allah Subhanahu wa taala menegaskan betapa mulianya peran ulama di sisinya. Sebagaimana dalam Al-Qur'an, Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 yang berbunyi yakni walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir, yang berarti Allah akan meninggikan posisi orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Quran surat Al-Mujadilah ayat 11. Dan disebutkan pula dalam hadis dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, keutamaan orang berilmu atas ahli ibadah seperti keutamaanku atas orang yang paling rendah di antara kalian. Selanjutnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pula, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya serta penghuni langit dan bumi sampai semut yang kecil di lubangnya itu dan ikan yang di lautan benar-benar mengejar kebaikan kepada manusia. Hadis riwayat Tirmizi. Baik, itu poin pertama tuh. Jadi seorang mufassir sebelumnya itu harus menghormati dan menghargai ulama dari segi manapun itu. Dan disebutkan juga contoh penghormatan para ulama, yakni pertama ketika Imam Syafi'i rahimahullah sedang belajar kepada Imam Malik. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, aku biasa membolak-balik lembaran kitab di hadapan Imam Malik dengan perlahan agar tidak mengeluarkan suara yang dapat mengganggu beliau. Nah, di sini Imam Syafi'i mencontohkan suatu penghormatan kepada ulama yang sedang ia ambil pelajarannya, yakni beliau membuka lembaran kitab itu secara perlahan agar Imam Malik itu tidak terganggu. Oke, contoh yang kedua yakni Ar-Rabi rahimahullahu pun sama halnya dengan mengatakan, demi Allah, aku tidak pernah berani minum air di depan Imam Syafi'i karena rasa hormatku kepadanya. Nah, di situ ada penghormatan dari Ar-Rabi' kepada Imam Syafi'i dengan tidak minum di hadapan Imam Syafi'i secara langsung. Taib. Itu poin pertama, yakni menghargai dan menghormati ulama. Dan poin kedua yakni menghargai pendapat para ulama dan mufassir lainnya. Oke. Di sini dibagi lagi yakni mencegah kesalahan dan penyimpangan tafsir. Di antara adab terhadap ulama dan mufassir adalah menghormati pendapat dan pemikirannya, karena seorang ahli tafsir dalam ilmu Al-Quran harus memiliki adab yang menghormati ilmu yang ia pelajari.
Nah, salah satu aspek penting dari menghargai pendapat para ulama dan mufassir adalah agar tidak terjadinya penyimpangan dan kesalahan dalam menafsirkan suatu ayat. Karena seorang mufassir tidak boleh sembarangan dalam memahami tafsir Al-Quran. Seseorang yang tidak memahami betul dasar-dasar tafsir, nah, jika berani memberikan tafsir tanpa ilmu, justru dapat membuat kesalahan yang fatal dalam mentafsirkan Al-Quran. Dan yang kedua, menjaga keutuhan ilmu tafsir. Selain menghindari pemahaman yang salah, hal yang menyebabkan pentingnya menghargai ulama dan mufassir lainnya adalah menjaga kesinambungan tafsir dari generasi ke generasi selanjutnya dan memastikan bahwa tafsir yang dikembangkan tetap berlandaskan kepada metode yang benar dan tidak menyimpang dari syariat. Disebutkan dari Ibnu Taimiyah rahimahullah menekankan bahwa dalam memahami Al-Quran, seseorang tidak boleh hanya mengandalkan akalnya sendiri atau menafsirkan sesuai hawa nafsunya tersendiri nih. Bahkan ada sebagian kelompok yang sengaja menafsirkan Al-Quran dengan cara yang menyimpang dengan tujuan untuk menyesatkan manusia dan mendukung kepentingan pribadi mereka. Jadi mereka niat nih untuk membuat tafsir sendiri sesuai keinginan mereka agar manusia lainnya itu menyimpang. Seperti itu. Oleh karena itu, Ibnu Taimiyah rahimahullah memperingatkan agar tidak menafsirkan Al-Quran dengan cara yang tidak benar, serta menasihati agar mengikuti metode tafsir yang sahih dan sesuai dengan pemahaman salafus saleh. Taib, itu poin yang kedua. Lalu lanjut poin yang ketiga, menghormati kedudukan ulama dan mufassir lain. Nah, di sini ada adab yang kita harus lakukan nih sebagai calon mufassir, yakni menghormati kedudukan ulama dan mufassir lainnya. Salah satu adab terhadap ulama dan ahli tafsir adalah menghormati kedudukannya atau posisinya. Hal ini tidak boleh ditinggalkan, teman-teman. Karena tidak menghormati mereka berarti melecehkan para pemimpin ilmu. Allah telah memerintahkan kita untuk menghormati ulama sebagaimana kita menghormati kedua orang tua. Jadi ibaratnya orang tua itu kita samakan dengan alim ulama atau ulama. Dan ini merupakan bagian dari ajaran para pendahulu kita yang saleh. Taib, mengingat para ulama besar terdahulu yang memiliki kedudukan penting dalam ilmu kehidupan, terutama ilmu tafsir, serta pengaruhnya terhadap pemikiran dan ijtihad, merupakan bagian dari penghormatan terhadap ilmu. Para ulama dan mufassir telah berjuang dalam ilmu dengan usaha yang luar biasa, Masya Allah, dan mereka telah menyampaikan ilmu serta meninggalkan warisan keilmuan yang bermanfaat bagi generasi setelah mereka, generasi kita nih. Oleh karena itu, tidak layak bagi seorang calon mufassir untuk meremehkan pendapat mereka atau menganggapnya salah, sebab bisa saja hal itu termasuk bentuk kesombongan seorang calon mufassir. Oke, karena agama ini juga mengajarkan untuk mengakui keutamaan para pendahulu, mendoakannya dengan rahmat, mohon ampun bagi mereka, serta meridhoi generasi terdahulu. Sebagaimana dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pula, yakni yang berarti orang-orang yang datang sesudah mereka, muhajirin dan ansor, berdoa, ya Tuhan kami, ampunilah kami serta saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu daripada kami, dan janganlah Engkau jadikan dalam hati kami kedengkian terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkaulah yang maha penyantun lagi maha penyayang. Nah, jadi kaum muhajirin dan ansor ini berdoa yang tadi telah disebutkan dalam Al-Quran. Itu suatu adab dan penghormatan. Nah, lanjut. Contoh mufassir yang menghormati kedudukan ulama dan mufassir lain adalah seperti contohnya Imam At-Tabarani, Imam At-Tabari, yang selalu mencantumkan ulama dan mufassir sebelumnya sebagai bentuk penghormatan, sehingga tafsirnya dipenuhi dengan penyebutan nama-nama ulama terdahulu.
khususnya dalam tafsir bil ma'sur, mulai dari kalangan sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Dan kemudian banyak mufassir setelahnya yang mengikuti metode at-Tabari dalam tafsir mereka, khususnya dalam tafsir bil ma'sur. Di antaranya adalah Imam Al-Baghawi, Ibnu At-Tayyah, dan Ibnu Katsir, As-Suyuti, dan lainnya. Mereka semua sangat memperhatikan metode periwayatan dari para mufassir terdahulu dan mengakui kedudukan mereka, serta tidak menyelisihi pendapat mereka kecuali dengan dalil yang kuat dan pendapat yang benar. Jadi selama ada dalil yang kuat dan pendapat yang benar, kita boleh mempertimbangkan kembali pendapat ulama-ulama terdahulu yang telah memberikan tafsir dari suatu ayat. Baik, lanjut ke poin keempat, yakni menjelaskan keutamaannya di samping kesalahan mereka, serta mencari alasan yang dapat memaafkan kesalahan mereka. Manusia adalah makhluk yang pasti akan selalu bertemu dengan kesalahan. Oke, dalam konteks dunia keilmuan Islam, seorang ulama dan mufassir pun pasti akan mengalami kesalahan. Nah, seorang mufassir sejati harusnya memiliki adab ketika bertemu dengan hal ini. Jadi seorang mufassir itu harus memiliki adab ketika bertemu dengan kesalahan-kesalahan dalam menyimpulkan suatu tafsir. Ibnu Taimiyah berkata saat membandingkan tafsir dengan tafsir Ibnu Atiyah dan tafsir Az-Zamakhsyari. Kemudian Ibnu Taimiyah berkata, jika kita membandingkan antara tafsir Ibnu Atiyah dengan tafsir Az-Zamakhsyari, maka kita katakan tafsir Ibnu Atiyah lebih baik daripada tafsir Az-Zamakhsyari karena lebih kuat dalam aspek periwayatan dan penelitian. Jadi Ibnu Atiyah itu lebih kuat tuh penelitiannya karena lebih kuat dalam aspek periwayatan dan penelitian. Lebih jauh dari kata bid'ah. Jikapun ada kekurangan dalam tafsir ini, maka hendaknya kita tidak hanya fokus pada kekurangannya, tapi juga melihat dari sisi kebaikannya, karena barangkali ini lebih layak untuk dipertimbangkan. Taib. Pembahasan selanjutnya yakni konsekuensi tidak menghormati perkataan ulama dan mufassir. Ulama dan mufassir adalah pewaris ilmu para nabi yang telah mengabdikan hidupnya untuk menjaga, menyebarkan, dan menjelaskan ajaran Islam. Mereka menjadi rujukan umat dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah secara benar. Oleh karena itu, menghormati para ulama dan mufassir bukan sekedar bentuk adab, tetapi juga bagian dari menjaga kemurnian agama Islam. Jadi kita itu dalam menerapkan adab itu sebenarnya bukan hanya sebagian suatu adab, tetapi itu dalam rangka menjaga kemurnian agama Islam. Lanjut. Namun tidak semua orang dapat memahami hal ini karena masih ada seseorang yang meremehkan, menolak pendapat tanpa dasar yang jelas. Jadi asal-asalan mereka itu menolaknya, bahkan mencelaknya, nauzubillah. Padahal ada konsekuensi tersendiri jika melakukan hal tersebut. Nah, ada dampak yang dapat terjadi jika kita tidak menghormati perkataan ulama dan mufassir. Yang pertama, yakni mendapat murka Allah dan Rasulnya. Mencela dan merendahkan ulama bukan hanya menyakiti mereka secara pribadi, tetapi juga meremehkan ilmu yang mereka bawa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya seorang hamba berbicara dengan satu kalimat yang ia tidak memikirkan akibatnya, dan karena satu kalimat itu ia terjatuh ke dalam neraka lebih jauh daripada jarak timur dan barat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan yang kedua, dampak dari tidak menghormati perkataan ulama dan mufassir, yakni menghilangkan keberkahan ilmu. Meremehkan ulama dan sama mufassir adalah salah satu bentuk maksiat, dan hal tersebut menjadi penyebab hilangnya keberkahan ilmu. Seorang yang mencela ulama akan sulit mendapatkan manfaat dan ilmu mereka. Imam Syafi'i rahimahullah pernah berkata, yakni aku pernah mengadukan kepada Waki tentang jeleknya hafalanku, lalu beliau menunjukkan untuk meninggalkan maksiat. Beliau memberitahukan kepadaku bahwa ilmu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak mungkin diberikan kepada ahlu maksiat.
Dan dampak yang ketiga yakni terjerumus dalam dosa dan ghibah. Allah melarang seorang untuk merendahkan saudaranya, termasuk dalam ranah keilmuan. Dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala berfirman yakni yang berarti, wahai orang-orang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum lainnya, yang terdapat dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 11. Jadi kita misalkan membicarakan pendapat ulama terdahulu gitu, kita menjelek-jelekannya, itu bisa masuk ke dalam dosa ghibah, dan Allah larang perbuatan tersebut yang telah disebutkan tadi di surat Quran surat Al-Hujurat ayat 11. Nah, jadi menghormati perkataan ulama dan mufassir adalah bagian dari adab yang wajib dijaga oleh setiap muslim, terutama bagi mereka yang terlibat dalam studi dan penyebaran ilmu tafsir seperti kita nih, mahasiswa yang sedang belajar ilmu tafsir. Nah, kita harus memperhatikan, menghormati perkataan ulama dan mufassir. Oke. Para ulama dan mufassir telah mendedikasikan hidup mereka untuk memahami dan menjelaskan Al-Quran dengan metode yang sesuai dengan tuntutan syariat. Dan jadi mereka bukan hanya sekedar penafsir, tetapi juga penjaga warisan keilmuan Islam yang diwariskan ke generasi selanjutnya, seperti generasi kita sekarang ini. Baik, mungkin pembahasan adab menghormati perkataan ulama dan mufassir lainnya yang saya sampaikan cukup sekian. Jadi mudah-mudahan kita dapat melaksanakan adab-adab tersebut sebagai mahasiswa yang sedang menjalankan kegiatan belajar mengajar, agar selalu menjaga adab kita terhadap perkataan ulama, terhadap guru-guru kita, terhadap penyampaian seorang mufassir, dan menjaga adab kita kepada mufassir lainnya. Cukup sekian, mohon maaf jika ada salah kata dan salah penyampaian. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari Ana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.